Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu setia sampai akhir. Ya, kita akan sama-sama membuka dari firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta senior di Amerika, ya. Dia melayani di sebuah mega church di Amerika atau gereja yang besar di Amerika, ya. Selain melayani di gerejanya, dia juga aktif dalam menulis buku-buku rohani Kristen. Bukunya diterima dengan baik oleh banyak orang, gitu ya. Bahkan salah satu bukunya yang ditulis itu terjual lebih dari 1 juta kopi di seluruh dunia. Banyak orang yang kagum dengan dirinya dan pelayanan yang dilakukannya. Saya ingat sekali waktu kuliah gitu ya, salah satu dosen saya pernah merekomendasikan salah satu buku yang ditulis oleh pendeta ini untuk dibaca gitu ya. Untuk dibaca oleh orang muda yang mau berpacaran. Isinya begitu praktis Bapak Ibu Saudara. Namun isinya juga berbobot gitu ya. Praktis tapi berbobot, mudah sekali dibaca. Buku-buku yang ditulisnya itu sangat banyak mempengaruhi pola pikir orang-orang Kristen tentang relasi. Dan kehidupan pernikahannya dan keluarganya pun seringkali dijadikan satu teladan bagi orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang pendeta ini? Pendeta yang hebat bukan? Ya. Ini bukan seorang pendeta biasa dalam tanda kutip. Dia memang melayani di gereja di Amerika, tapi dia juga berdampak bagi orang Kristen di seluruh dunia melalui tulisannya, melalui bukunya. Ada banyak buah penghasilan ada banyak buah yang dihasilkan dalam dari pelayanannya. Gerejanya yang dilayani bertumbuh dari segi kualitas juga kuantitas. Buku-bukunya mempengaruhi pikiran banyak orang, membuat banyak orang berpikir dan juga merenungkan tentang apa yang ditulisnya dari perspektif firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi siapa sangka pada pertengahan tahun 2019 yang lalu, pendeta senior ini mengumumkan dalam media sosial milik pribadinya bahwa dirinya sudah tidak lagi Kristen. Bukan karena dihack ya media sosialnya, bukan. Ini dia yang tulis sendiri di media sosial pribadinya bahwa dirinya sudah tidak lagi
Kristen. Dia menulis dengan yakin gitu ya, bahwa dirinya telah kehilangan iman kepada Kristus. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, dia juga mengumumkan perceraian dengan istrinya. Dia memutuskan untuk bercerai, berpisah dengan istrinya. Bahkan, yang sangat disayangkan, dia juga mendukung LGBT. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya berita ini sangat menggemparkan dunia kekristenan pada saat itu. Ya, secara khusus orang-orang yang tahu dan pernah baca bukunya, gitu. Termasuk saya. Gitu. Saya juga cukup kaget ketika mendengar berita ini. Sampai seorang teolog besar, John Piper, dia pernah berkomentar tentang apa yang terjadi kepada pendeta senior ini. John Piper mendorong orang Kristen lain untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini, dari fakta ini? Bahwa setiap kita tanpa terkecuali memiliki potensi untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Bahkan sekelas pendeta senior yang hebat ini saja bisa terjadi. Kita mungkin tahu dan banyak kenal mungkin orang yang kita kenal kehidupan pelayanannya begitu rajin ke gereja, begitu aktif melayani. Tetapi saat ini mungkin kita kenal dia sudah meninggalkan imannya. Sama seperti pendeta senior ini. Bapak Ibu Saudara, harus kita sadari bahwa kita semua berpotensi meninggalkan iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Paulus juga memahami hal ini. Bapak Ibu. Paulus memahami bahwa jemaat di Filipi pada saat itu juga punya potensi untuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Filipi pada saat itu. Ya. Supaya mereka suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sampai akhir Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekilas tentang latar belakang surat Filipi ini. Ya. Dalam kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 40, di sana diceritakan bagaimana Paulus memulai pelayanannya di Filipi, ya. Apa yang terjadi dalam pelayanan Paulus selama dia melayani di Filipi? Nah, berdasarkan fakta dalam Kisah Rasul 16 ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab masing-masing gitu ya. Kisah Rasul pasal 16 ini menceritakan bagaimana pelayanan Paulus memberitakan Injil di Filipi. Dari Kisah Para Rasul 16 ini kita menemukan bahwa Paulus adalah orang yang memulai pelayanan pertama di Filipi. Paulus yang memberitakan memberitakan Injil yang pertama di Filipi. Dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Lydia dan seisi rumahnya yang menjadi percaya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 itu, waktu Paulus dimasukkan ke penjara, kepala penjara dan seisi rumahnya juga menjadi percaya. Dalam pelayanannya di Filipi, Paulus menghadapi situasi yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dia harus dihukum, didera gitu ya, dimasukkan ke dalam penjara, padahal kita tahu bahwa gak ada kasus kriminal yang dilakukan oleh Paulus. Dia gak salah sebenarnya. Namun dalam kondisi itu ternyata pelayanan Paulus tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat Filipi itu telah berkembang, bertumbuh, mengalami satu pertumbuhan. Apa buktinya jemaat Filipi mengalami satu pertumbuhan? Dalam ayat pertama bagian ini Paulus menyapa semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dan Paulus juga menyapa para penilik jemaat dan diaken Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita lihat dalam bahasa aslinya penilik jemaat dan diaken ini menggunakan kata jamak. Saudara ya. Yang artinya ada lebih dari satu penilik jemaat dan diaken dalam jemaat Filipi pada saat itu. Mereka bertugas seperti pemimpin jemaat pada saat itu. Menurut Adam Clarke, seorang penafsir,
Mereka ini adalah para pengawas gereja dan mereka melayani orang miskin dan kadang-kadang juga berkhotbah. Para penilik jemaat dan diaken ini. Jadi kemungkinan jemaat Filipi pada saat itu sudah berkembang dari sejak pertama kali Paulus memberitakan Injil di Filipi. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun pada awal pelayanannya di Filipi, Paulus mengalami penderitaan. Bahkan dia juga sama sekali mungkin nggak melihat buah dari pemberitaan Injilnya. Tetapi sekarang jemaat Filipi telah menjadi jemaat yang bertumbuh. Seorang penafsir Adam Clark memperkirakan pelayanan Paulus di Filipi itu yang di dalam Kisah Para Rasul 16 itu dilakukan pada tahun 53 Masehi, ya. Dan surat Filipi yang ditulis saat ini itu ditulis sekitar tahun 62 Masehi akhir, ya. Jadi pelayanan Paulus di Filipi itu dimulai tahun 53 Masehi. Surat Filipi yang ditulis oleh Paulus itu ditulis pada tahun 62 Masehi. Ada jarak sekitar 10 tahun di sana. Berselang 10 tahun jemaat Filipi mengalami pertumbuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus sangat bersyukur akan hal itu. Ya. Oleh sebab itulah dalam bagian ini, dalam bagian awal suratnya, dalam pasal 1 ini Paulus menyampaikan dua hal kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, syukur atas jemaat Filipi. Paulus mengatakan bahwa dia mengucap syukur setiap kali Paulus mengingat jemaat di Filipi. Dan setiap kali Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, Paulus berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara pernah nggak mikirin seseorang gitu terus kemudian senyum-senyum sendiri gitu ya? Mikirin seseorang terus kayak hati seneng gitu, adem gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah mungkin yang dialami Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Begitu dia mengasihi jemaat Filipi ini, begitu dia tahu bagaimana perjuangannya dulu waktu melayani jemaat di Filipi dan bagaimana dia tahu tentang perkembangan jemaat di Filipi. Itu yang membuatnya menjadi bersyukur dan juga bersuka cita atas jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Paulus begitu bersyukur dan bersuka cita atas jemaat Filipi? Ayat kelima, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mulai dari saat pertama kali Paulus memberitakan Injil di Filipi sampai kepada ketika surat Filipi ini ditulis. Ya. Apa maksudnya persekutuan dalam berita Injil? Adam Clark menyebut persekutuan dalam bagian ini sebagai persekutuan rohani. Persekutuan rohani di mana jemaat Filipi pada saat itu bersama-sama menaruh perhatian pada Injil Kristus. Ya. Bukan cuma itu, ternyata mereka juga bersama-sama bertekun dalam menghidupi Injil yang mereka terima. Mereka sebagai satu jemaat, ya, mereka menaruh perhatian yang serius pada Injil Kristus. Pada Injil yang diberitakan kepada mereka. Bukan cuma itu, mereka juga bertekun dalam menghidupi. Bersama-sama sebagai satu jemaat Filipi pada saat itu bersama-sama menghidupi Injil yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara, kemudian bukan persekutuan rohani mereka juga ternyata bukan sekedar sesama jemaat Filipi pada saat itu. Mereka menunjukkan persekutuan rohani yang nyata juga kepada Paulus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang jemaat Filipi lakukan kepada Paulus? Kita tahu bahwa ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Paulus menulis surat Filipi ini, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Ya. Meskipun di dalam penjara, dia banyak sekali ternyata menerima perhatian dan pemberian dari jemaat. Itu nanti akan dibahas di Filipi pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak perhatian dan pemberian yang dia terima, yang Paulus terima dari jemaat di Filipi. Paulus merasakan satu persekutuan yang hangat,
atas perhatian dan pemberian jemaat Filipi kepadanya. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 14, Paulus mengatakan bahwa mereka, jemaat Filipi, telah mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Dengan mereka memperhatikan Paulus dan memberikan apa yang dibutuhkan Paulus di dalam penjara, Paulus katakan mereka telah mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Juga dalam ayat 7 di pasal pertama ini, Paulus mengatakan bahwa mereka turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dengan mereka memberikan bantuan dan perhatian kepada Paulus, mereka telah berbagian dalam pemberitaan Injil, pekerjaan Injil. Mereka telah turut serta dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi dasar ucapan syukur dan sukacita dari Paulus atas jemaat di Filipi. Dia yang waktu 10 tahun lalu mungkin tidak melihat buah yang banyak dari pelayanannya di Filipi gitu. Jemaat mungkin baru berapa kepala keluarga, baru sedikit yang percaya. Tapi sekarang jemaat telah bertumbuh dan menaruh perhatian kepada pekerjaan Injil. Bahkan membantu Paulus, menolong Paulus di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhirnya percaya dan bergabung bersama jemaat Tuhan di Filipi. Dan mereka hidup dalam persekutuan rohani yang baik. Ya, dengan sesama jemaat juga dengan Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bagaimana kehidupan jemaat di Filipi ini, bukankah ini satu bukti iman mereka kepada Tuhan? Mereka menghidupi persekutuan yang penuh kasih. Bukan cuma itu ya, kalau misalnya kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan keseluruhan surat Filipi ini, kita tidak menemukan bahwa Paulus membahas satu masalah yang serius yang terjadi di dalam jemaat di Filipi, ya. Enggak seperti surat Paulus yang lain gitu ya. Kita ambil contoh mungkin surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas gitu ya. Kalau di Efesus kita melihat bahwa ada satu masalah yang serius di sana yang membuat Paulus merasa penting untuk menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Yaitu apa? Terjadinya perpecahan. Ya, membahas tentang perpecahan yang terjadi dalam jemaat Efesus. Tapi kalau dalam jemaat Filipi ini kita tidak menemukan satu hal pembahasan yang begitu ditekankan oleh Paulus dan yang menjadi permasalahan jemaat di Filipi. Seorang penafsir Matthew Henry mengatakan bahwa tujuan utama dari surat Filipi ini bukan untuk memecahkan satu masalah yang besar di dalam jemaat. Memang kalau kita baca dalam Filipi 4 gitu ya, ada sedikit perselisihan di antara jemaat. Itu terjadi di Euodia dan juga Sintike gitu ya. Dalam Filipi 4 ayat 2. Tetapi bukan seperti yang terjadi di jemaat Efesus, perpecahan yang begitu besar gitu ya. Timbul perpecahan yang serius di jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika boleh kita melihat ke dalam gereja kita saat ini. Sudahkah terjadi satu persekutuan rohani itu? Sudah belum Bapak Ibu Saudara? Sudahkah terjadi satu persekutuan yang bersama-sama menaruh perhatian yang serius pada Injil Kristus? Sudahkah ada persekutuan yang bersama-sama bertekun dalam menghidupi Injil Kristus? Ataukah kita selama ini menjadi jemaat yang pasif, Bapak Ibu Saudara? Menganggap bahwa cukuplah ibadah seminggu sekali gitu ya. Di kalender kan minggu doang yang libur. Jadi saya ke gereja hari Minggu aja deh. Ya, saya nggak punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk terlibat di dalam pelayanan. Ya, itu tugasnya majelis, pengurus dan juga hamba Tuhan lah. Yang penting saya cukup percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja di tempat ini telah menyediakan banyak sekali wadah, gitu ya. Wadah pembinaan agar jemaat dapat diperlengkapi. Mulai dari penggalian Alkitab, renungan, sharing, firman Tuhan yang dibawakan di spiritual formation,
doa pagi, pembinaan nanti siang juga akan diadakan untuk para pelayan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama terlibat di dalam persekutuan rohani ini. Ya, kita bersama-sama menaruh perhatian yang serius pada Injil Kristus. Dan kita juga bertekun untuk menghidupinya. Itu yang pertama yang disampaikan kepada jemaat di Filipi oleh Paulus. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang kedua, doa harapan Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di samping syukur yang Paulus sampaikan gitu ya kepada jemaat di Filipi, Paulus juga menyampaikan doa dan harapannya kepada jemaat Filipi. Apa doa Paulus kepada jemaat di Filipi? Ayat ke-9 kita lihat, semoga kasihmu makin melimpah. Semoga kasihmu makin melimpah. Paulus rindu kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka kepada sesama jemaat semakin melimpah. Kalau kita lihat bahasa aslinya ada kata keterangan, yaitu tetap atau terus menerus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Paulus rindu supaya kasih mereka tetap ada. Bahkan terus menerus seperti sungai yang mengalir. Paulus berharap bahwa kasih mereka tidak hanya sesaat aja. Waktu mereka mungkin baru-baru menjadi orang percaya. Tetapi Paulus mau itu seterusnya, bahkan terus menerus. Mengalir terus seperti sungai. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus memerintahkan ini? Karena Paulus tahu bahwa inilah inti dari pengajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, hukum yang pertama dan terutama itu apa? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itulah inti dari pengajaran Kristus. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, ternyata kasih juga adalah dasar bagi kehidupan jemaat. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Kasih itu adalah dasar dari kehidupan jemaat. Tanpa adanya kasih, maka yang terjadi di dalam jemaat itu cuma perpecahan. Tanpa adanya kasih, maka dalam satu jemaat pasti yang ada cuma perpecahan. That's it. Dan ini adalah satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terus kasih yang bagaimana yang Paulus harapkan dari jemaat Filipi? Itu kasih dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, kata pengetahuan dalam bagian ini seringkali digunakan dalam konteks pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan. Pengetahuan dan pengenalan tentang Allah. Kasih jemaat harus didasarkan oleh pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah. Jadi sebagai orang percaya memang harus mengasihi iya, tapi bukan dengan kasih yang buta. Jemaat juga memerlukan satu pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah dan tentang iman mereka. Sehingga dalam ayat yang ke-10 Paulus katakan mereka dapat memilih apa yang baik. Ya, dalam ayat 10 Paulus katakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata memilih dalam ayat 10 ini dapat diterjemahkan juga membedakan. Jadi dengan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang Allah, maka jemaat dapat memilih dan membedakan manakah kehendak Allah atau mana yang bukan. Ya. Dengan demikian juga menolong jemaat untuk hidup suci, tak bercacat dan penuh dengan buah kebenaran. Sampai kapan? Sampai menjelang hari Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita, memang bisa manusia hidup sempurna? Ya. Suci, tak bercacat, penuh buah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, maksud dari bagian ini bukan berarti manusia bisa sempurna tanpa dosa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kata suci yang di dalam bagian ini itu mengandung arti
lebih baik secara moral. Jemaat Tuhan, jemaat Filipi diharapkan memiliki kehidupan moral yang baik. Memiliki kehidupan moral yang baik. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup dengan perzinahan, hidup dengan hawa nafsu, hidup dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Jemaat Filipi diharapkan hidup suci, hidup memiliki moral yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian tak bercacat ini mengandung arti tidak menjadi batu sandungan ya bagi orang lain. Ketika orang lain melihat kehidupan jemaat, tidak ada ruang bagi mereka untuk berkata buruk tentang jemaat di Filipi. Kemudian penuh dengan buah kebenaran, artinya apa? Setiap apapun yang jemaat lakukan didasarkan pada kebenaran Kristus. Apapun yang dilakukan oleh jemaat Filipi diharapkan mereka melakukannya berdasarkan kebenaran Kristus. Sampai kapan? Sampai menjelang hari Kristus, yaitu sampai Tuhan datang untuk menghakimi dunia. Atau sampai hari di mana kita dipanggil ke dalam kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog John Piper, dia pernah berkata dalam sebuah wawancara gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. Jika saya ingin percaya, saya harus memiliki firman. Begitulah caranya menjaga saya. Pengetahuan Alkitab dan doa adalah hal yang dibutuhkan untuk menjaga iman. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita memerlukan pemahaman firman yang benar. Bukan hanya sekedar percaya selesai. Kalau tadi dikatakan hidup suci, tak bercacat, menghasilkan buah. Mungkinkah kita melakukan itu tanpa kita tahu firman Tuhan? Mungkin nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak mungkin. Mungkinkah kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan ketika kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar? Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, selain kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita juga perlu berdoa sebagai satu wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gak cukup sampai di situ saja gitu ya. Gak cukup kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman. Tetapi kita perlu juga berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Apakah pendeta senior dalam pendahuluan tadi itu tidak tahu tentang firman? Tahu nggak dia kira-kira tentang firman? Tahu. Dia pendeta senior Bapak Ibu Saudara. Dia pasti sangat tahu. Bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Bertahun-tahun dia berkhotbah. Bertahun-tahun dia mempelajari mungkin firman Tuhan. Dan waktu dia nulis buku, beberapa buku dia tulis, pasti dia juga melakukan satu studi yang mendalam tentang firman Tuhan, bukan? Ketika dia menulis buku, dia sangat tahu sekali pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi dirinya terlalu bergantung kepada pengetahuan dan kekuatannya sendiri dalam mempertahankan imannya. Hingga pada akhirnya dia memilih untuk meninggalkan imannya. Bapak Ibu Saudara, bahkan dia juga bercerai dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa dirinya telah menyangkali apa yang dia tahu. Ya, pengetahuan dia tentang Allah, tentang firman Tuhan. Dan menyangkal akan tulisan-tulisan rohaninya yang dia tulis sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus memiliki harapan untuk jemaat Filipi supaya mereka semua boleh setia sampai akhir kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan dalam iman sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kondisi pada masa itu, kekristenan itu belum mempunyai kebebasan seperti saat ini Bapak Ibu Saudara.
Ya mungkin di saat ini juga masih ada gitu ya, daerah-daerah yang menolak kekristenan. Tetapi kita secara khusus di Indonesia, mungkin di beberapa negara juga sudah mulai terbuka dan menerima kekristenan. Bahkan banyak yang penduduknya mayoritas adalah orang percaya. Tetapi dalam masa itu, kehidupan orang Kristen, orang percaya Tuhan itu belum sebebas saat ini. Paulus tahu bahwa jemaat Filipi mungkin juga akan mengalami hal pahit untuk mempertahankan iman mereka. Paulus memahami bahwa mereka juga bisa saja menghadapi dan mengalami penganiayaan dan penderitaan yang dialami Paulus karena iman mereka. Mereka juga bisa dipenjarakan karena iman mereka. Ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin jemaat Filipi akan alami. Paulus tahu. Oleh sebab itu Paulus nggak ingin mereka meninggalkan iman mereka. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Paulus katakan sampai hari menjelang hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setia sampai akhir. Bukan sebuah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan yang sejati itu hanya dapat dibuktikan pada akhir hidup kita. Ya. Dalam setiap apa yang kita lewati. Kesetiaan itu akan teruji ketika kita mengalami satu hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Kalau kita mengalami semua hal yang baik, yang nyaman, mungkin mudah saja kita setia, bukan? Tapi ketika terjadi pergumulan, terjadi persoalan, itulah ujian dari kesetiaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita juga mungkin akan mengalami satu perjuangan iman kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin dapat terjadi untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mungkin dianggap so suci, ya. Atau mungkin kita juga menghadapi intimidasi dari lingkungan karena iman kita. Namun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita juga mengalami pergumulan yang gak habis-habis di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berpikir, kok Tuhan gak peduli sama aku? Kok Tuhan gak peduli dengan kehidupanku? Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu pergumulan apa atau persoalan apa yang dihadapi pendeta senior tadi. Ya. Kita mungkin gak tahu tantangan apa yang dialaminya. Namun yang kita tahu bahwa dia telah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembinaan minggu lalu, setia menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Namun setia ini tolak ukurnya itu rumit Bapak Ibu Saudara. Lebih rumit dari yang lain gitu ya. Karena kita hanya bisa menilai kesetiaan seseorang itu di akhir kehidupannya. Kita hanya bisa menilai seseorang setia atau enggak ketika dia telah mencapai garis finish dalam kehidupannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai jemaat Tuhan secara khusus di GKK ini. Kita boleh mewujudkan satu kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Ya. Bukan cuma saat ini saja tetapi seterusnya. Dikatakan sampai menjelang hari Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita. Sekali lagi saya ingin katakan, sadarilah bahwa kita semua punya potensi untuk meninggalkan iman. Seperti pendeta senior dalam pendahuluan tadi. Tetapi kiranya kita boleh berjuang dan terus memohon dan bergantung kepada Tuhan sehingga kita tetap setia sampai akhir. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.